Selamat siang Pak Hermawan. Ya, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Eh, Alhamdulillah Pak. Sehat sih Pak, tapi rasa gundah gulana juga Pak. Bapak ada waktu punya waktu kah Pak? Oh, gundah gulana apa Bu? Saya sih ada waktu nih Bu. Mumpung ada waktu, boleh kita bicara Bu. Apa kira-kira yang dapat saya bantu untuk Ibu sehingga dari gundah gulana Ibu dapat kita cari solusinya Bu. Kira-kira apa nih Bu? Mau kita bicarakan Bu? Lah, mohon maaf sebelumnya ya Pak mengganggu waktunya. Jadinya nih Ya Bu. beginilah Pak. Saya nih mau curhat Ya Bu. terkait masalah saya. Ya, Bisa ya Bapak membantu? bisa Bu. Ini kan kita sama-sama guru ini kan Bu, saling berkolaborasi Bu ya, saling mendukung, saling memotivasi, saling menyemangat. Kasih Pak. Kira apa tuh Bu dalam hal pembelajaran kah, dalam aktivitas kita sehari-hari Itu atau terkait dengan tugas kita lah Pak sebagai pendidik. oh Jadi gitu dalam Bu. proses pembelajaran iya. Saya ini bingung, saya ini mau mencari solusi bagaimana apa ya jalan keluar dalam mengatasi masalah yang saya hadapi ini Pak. Iya Bu. Saya ini bingung, bingung benar Pak, gundah gulana. Mengapa saya begini? Di mana letak salahnya? Ya, coba Ibu Padahal ceritakan saya, Ibu. Kira-kira itulah, Ibu itulah Pak. Bu Padahal saya nih merasa sudah berusaha semaksimal mungkin. ya. Salahnya ada di mana? Itu loh Pak. Pada saat pembelajaran IPAS yang tema daur hidup hewan, saya tuh merasa tidak berhasil dalam pembelajaran tersebut. Sebagai guru saya tidak berhasil. Oh, oh gitu Bu ya. Mengapa Bu? Apa yang membuat Ibu kira-kira tidak berhasil dalam pembelajaran tersebut Bu? Ini Pak, jadi setelah proses pembelajaran itu kan anak-anak kan juga diberi evaluasi. Ya Bu. Itu saya koreksi, masih banyak sekali siswa yang apa hasilnya tuh rendah dalam pembelajaran daur hidup hewan. Jadi saya pikir banyak dari siswa saya tuh nilainya rendah, mereka belum paham dengan materi yang saya berikan. Padahal saya nih sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjelaskan materi tersebut. Tapi ternyata hasilnya banyak siswa yang masih rendah, Pak. Oh, coba ya. Nilai rendah Ibu, coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi Ibu perasaan Ibu. Bu. Kenapa eh, sampai Ibu berpikir seperti itu Bu? Jadi jadi saya lebih tahu lah Bu ya apa sebenarnya permasalahan Ibu. It, iya, itu tadi, Pak. Setelah pembelajaran, Ya, soal hasil tesnya, hasil ujiannya kan saya analisis. ya. Begitu selesai analisis, banyak nilai dari murid saya yang rendah. Jadi saya merasa murid saya belum memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan daur hidup hewan yang saya ajarkan. Pada saat itu saya menggunakan media gambar, Pak. Juga sudah semaksimal mungkin dengan gambar yang menarik. Saya berikan saya pakai untuk medianya. Tapi ternyata masih banyak yang belum tuntas. Hmm. Tapi kalau menurut Ibu, apakah cukup hanya media gambar saja Bu? Apakah bisa media lain? Tidak Ibu coba atau gimana Bu? Oh iya ya Pak ya, benar juga ya Pak.
Betul, benar juga Bapak sampaikan tuh, dalam mengajar tidak hanya cukup dengan menggunakan satu media ya Pak. Betul, betul. Ya Allah, jadi terbuka saya Pak. Memang dibutuhkan media lain. Memang saat pembelajaran perkembangan daur hidup hewan itu saya hanya menggunakan media gambar. Betul kata Bapak. Kita perlu membutuhkan media lain dalam proses pembelajaran, Pak. Iya, 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 betul. Itulah Bu, kan banyak tuh Bu sekarang kan di YouTube-YouTube itu kan video animasi Bu ya, Iya, tentang iya, daur betul, Pak. hidup, game-game atau game kemarin saja itu kita pernah ikut juga Bu, game pembuatan game ya Betul, Pak. Iya. aplikasi itu Bu. Heeh. Ada Jadi banyak media yang seharusnya ya, bisa digunakan ya, Pak. Betul. jadi Bu kaitkan dengan daur hidup hewan Bu, jadi bisa mereka lebih menarik lagi Bu ya. Iya. Sebenarnya juga memang, iya itulah Pak ya, baru terbuka pikiran saya nih. Banyak sekali memang ada juga video pembelajaran, video animasi, kemudian seperti game tentang daur hidup hewan. Iya Pak, betul. Jadi dengan menggunakan media bervariasi, proses pembelajaran kan bisa disesuaikan dengan karakternya siswa saya Pak. Memang karakteristik siswa saya kan juga berbeda-beda. Gaya belajar mereka juga berbeda-beda. Saya kan termasuk masih mengampu untuk kelas bawah Pak, SD kelas 4. Jadi siswa saya ada yang suka bermain, yang tak pandai diam, ada yang sukanya aktif bergerak sana sini. Nah, betul juga Pak. Dengan menggunakan media bervariasi, saya lebih bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa saya yang berbeda dan juga gaya belajar mereka yang berbeda. Betul. Ya Bu, Hmm. jadi dari cerita ini bagaimana Bu rasanya Bu? Dapat gambaran atau gimana Bu? Itulah Pak. Sebenarnya juga saya tuh kemarin tuh apa ya, merasa gimana juga Pak, tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tuh tidak bisa tercapai. Jadi rasa kita itu sebagai pendidik ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai itu kan rasa bagaimana gitu Pak. Dan disitulah saya merasa saya ini gagal dalam apa memberikan pembelajaran sehingga murid tidak memahami materi yang saya berikan. Sebenarnya ya kalau bahasa motivasi itu Bu tidak ada yang gagal Bu. Iya Apalagi Pak, kita iya. dalam dunia pendidikan ini kan kita hanya perlu peningkatan dan Bu variasi pembelajaran Bu. Bagaimana kita perlu Iya, kreasi, kreatif lagi Bu. Jadi iya betul Pak. kreatif tuh Bu kalau bisa tidak ada lah kita Bu ya rumus kita dalam dunia pendidikan. Iya, iya, iya betul Pak, betul sekali. Dalam hal ini kurang tepat dalam penggunaan media pembelajarannya Pak Ya. ya. Jadi Iya betul. dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu Bu selanjutnya Bu atau ke depannya yang Ibu akan lakukan? Itu pastinya saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi Pak, tidak tidak hanya gambar, jadi bervariasi sesuai dengan karakteristik dari siswa saya, tidak hanya satu media pembelajaran. Jadi eh, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian apa lagi hal lain Bu yang menurut Ibu selain media tadi untuk perbaikan pembelajaran Ibu ke depannya? Apa lagi Bu kira Bu? Itu Pak, kan tadi kan sudah saya sampaikan juga Pak, murid saya itu kan karakteristiknya berbeda-beda dengan masing-masing gaya belajarnya. Jadi dalam kelas saya itu murid-murid saya itu ada yang gaya belajarnya yang tiga itu loh Pak, visual, audio visual, dan juga kinestetik. Itu ada semua di kelas saya Pak, murid saya. Jadi ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya audio visual, ada juga kinestetik.
Jadi di sini eh, saya rencana akan menggunakan media gambar itu untuk siswa saya yang gaya belajarnya visual. Untuk yang audio visual, gaya belajarnya audio visual, saya akan menggunakan video pembelajaran, video animasi, video pembelajaran yang menarik. Terus ini juga bisa Pak game. Game bisa juga saya akan terapkan. Saya akan coba terapkan terutama untuk murid-murid saya yang gaya belajarnya kinestetik, ya tak pandai diam. Mungkin kita bisa menggunakan permainan itu puzzle tentang daur hidup hewan. Itu Pak yang rencana saya akan lakukan untuk memperbaiki pembelajaran kemarin. Ya, bagus tuh Bu, bagus sekali tuh Bu menurut saya Bu. Tinggal bagaimana tindak lanjut Ibu Bu ke depannya dari pembicaraan kita ini. Kira-kira apa yang akan Ibu siapkan, Ibu rencanakan menurut Ibu itu Bu? Gimana Bu? Saya itu juga Pak. Selain itu kan juga penting juga Pak. Selain menggunakan media pembelajaran dan metode yang bervariasi dan kreatif juga itu perlu sekali juga anak-anak, apalagi anak SD nih Pak, Ya cepat Bu. sekali merasa jenuh, bosan. Jadi saya juga perlu memperbanyak atau sering juga memberikan ice breaking ya, supaya kelasnya lebih menyenangkan. Yang tadinya anak mulai sudah bosan, jenuh, tidak fokus. Jadi kelas lebih menyenangkan dengan ice breaking supaya mereka lebih konsentrasi lagi dalam belajar, Pak. Jadi Iya perlu Bu. saya selingi ketika belajar itu dengan ice breaking. Ya, bagus Bu. Menarik sekali itu Bu. Nanti tinggal Ibu merapikan atau membuat desain aja Bu, gimana lebih menariknya lagi Bu. Jadi Iya, Pak. Ibu udah bagus tuh Bu, menurut saya tuh Bu. Tinggal langkah Ibu selanjutnya Bu, kok apa yang akan Ibu siapkan ya, pembelajaran ke depannya sehingga Ibu dapat terarah dan anak-anak pun dalam prosesnya kan dapat lebih maksimal dalam proses pembelajarannya Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah merasa lega, sedikit lega nih, Pak. Ya, Apa namanya? Tentu saya akan segera melaksanakan itu pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran, game, gambar, iya Bu. kemudian juga untuk apa? Membuat suasana kelas menyenangkan juga ada ice breaking. Segera akan saya melaksanakan rencana tersebut, Pak. Itu kapan rencananya Bu? Mau nyiapkannya Bu? Kira-kira Ya, sesegera mungkin, Pak. Jadi memang kebetulan kan kemarin tuh, jadi kan memang saya nanti akan rencanakan untuk remedial yang kemarin. Karena kan pembelajaran tentang perkembangan daur hidup hewan itu kan mereka banyak tidak tuntas, jadi akan segera melaksanakan remedialnya. Otomatis dengan memperbaiki apa namanya metode dan media yang saya gunakan di kelas pada materi itu. gitu Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Tinggal Ibu kapan menentukan jadwalnya saja Bu ke depannya biar Ya, Ibu lebih terarah kelasnya atau apa kan Bu. Jadi anak-anak tuh kan kadang mau dari awal kita kasih tahu Bu seminggu sebelumnya. Jadi mereka tuh udah terkondisikan itu Bu ya ya. Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak loh Pak sharingnya. Ya, Benar. itu Eh, bagus tuh, Bu, yang tadi Lega Ibu rasanya sampaikan, Bu. dengar, Tinggal Pak. Ada bagaimana catatan. menerapkannya, Bu. Ya, terima kasih sharingnya. Jadi saya pun mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya pembelajaran saya menyenangkan bagi siswa-siswa saya dengan berbagai sumber media, ice breaking. Ya. Amin. Kira-kira, Bu, Terima kasih Pak. ya, kira-kira Ibu nanti ada nggak yang rekan bisa membantu, Bu, menyiapkan apa yang kira-kira Ibu perlukan dalam prosesnya, Bu? Nanti bisa juga saya kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama untuk rekan sejawat yang sama jenjangnya, Pak. Jadi kan supaya juga memudahkan saya dalam proses pembelajaran, ada juga ibaratnya tuh
nanti ada refleksi tidak hanya dari saya saja, jadi dari rekan sejawat juga. Ini pun saya juga terima kasih sekali dengan Pak Hermawan nih, Ya, Bu. dengan sharing. Saya Pak Hermawan meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah saya sedikit lega Pak, saya sudah ada gambaran bagaimana ke depannya saya memperbaiki proses pembelajaran saya. Terima Jadi kasih sekali ya ya, Pak Bu. ya. Ya, jadi tadi dari hasil pembicaraan Bu, apa-apa aja Bu menurut Ibu hal-hal intinya dari hasil pembicaraan kita tadi Bu? Itu intinya dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik kita, gaya belajar siswa kita. Seperti yang tadi Bapak juga sampaikan, memang kita perlu juga yang berdiferensiasi. Nah, itulah intinya di situ, Pak. Jadi kita memang sebagai pendidik ya harus memang memberikan proses pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Sementara dalam kelas kita berbagai macam gaya belajarnya dan berbeda-beda karakteristiknya. Intinya di situ. Jadi kita memang harus bisa apa ya, menggunakan media ataupun menentukan metode yang tepat untuk anak-anak kita. Jadi misalnya untuk media janganlah hanya satu media tapi lebih bervariasi lagi. Itu Pak. Ya. Terima kasih sekali ya Pak ya. Ya. Eh, Bapak membantu membuka jalan pikiran saya. Jadi saya ke depannya mau bagaimana tuh alhamdulillah mulai ada bayangan Pak dalam saya memperbaiki proses pembelajaran saya. Terima kasih ya Pak. Ya, mudah-mudahan Bu ya berhasil. Nanti infokan aja Bu bagaimana Amin. perkembangannya Bu. Ya Bu. Ya, kita Betul. udah mau ada kelas lagi Bu. Mudah-mudahan Iya, nanti ada kapan waktu ini udah kita bunyi Pak. ketemu Iya, ya, kita bisa iya sharing-sharing sama-sama. lagi. Ya, Terima kasih Assalamualaikum ya Bu. Pak ya, terima kasih. Ya, Iya, sama-sama Pak. Sekali lagi terima kasih Bu. ya Pak ya. Yo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk kelas ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu, sama-sama.